tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah entah karena sakit atau keperluan yang lain, kalian harus apa nak? Izinnya bagaimana caranya? Apa? Boleh lewat pesan WA ataupun telepon langsung ke guru ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau berdoa? Dirinya siapa? Wawa. Oke, Wawa, silakan Wak. Saya duduk dulu ya. Silakan. Be ready. Let's pray. Ekosistem sawah? Masih. Ada apa saja yang berada dalam ekosistem sawah? Nah, bagaimana hewan-hewan ini itu mendapatkan energi, bisa hidup jadinya? Dari mana? Tadi makan Dari ada yang dari matahari. Matahari itu membantu proses apa? fotosintesis. Fotosintesis yang terjadi di mana? Tumbuhan. Oke, pinter. Nah, kalau yang lain, misalnya tikus. Tikus energinya dapat dari mana? Padi. Makan apa? Padi. Terus ada apa saja tadi selain tikus? Ular. Ular itu energinya diambil dari mana? Makan tikus ya? Oke, berarti kan di sini terjadi apa? Makan dan dimakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang makan dan dimakan itu yang dinamakan rantai makanan. Kita juga akan mempelajari apa saja komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan bermain dulu ya. Silakan semuanya berdiri di sini, melingkar. Ya, kita akan bermain ular, tikus, dan elang. Ayo, barisannya rapi, nggak usah sontok-sontokan. Hadapnya ke arah kanan. Kanan semua, kanan. Itu dulu hadapnya. Nanti kalau saya bilang ular, kalian berputar. Kalau bilang tikus, mundur. Kalau bilang apa lagi tadi? Maju. Siap ya? 1, 2, 3. Tikus. Mundur. Maju. Elang. Maju. Tikus. Mundur. Elang. Maju. Ular. Berputar. Tikus. Mundur. Elang. Ular, tikus. Oke, terima kasih. Teman-teman ya, tadi kan sudah saya bilang bahwa hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan kan ada kan yang namanya makan dan dimakan. Yang makan itu biasanya disebut sebagai
konsumen. Sedangkan kalau yang dimakan Produsen. kok bisa yang dimakan itu disebut produsen? Ada yang tahu? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kalau hari ini kita akan belajar tentang rantai Makanan. Jadi dalam rantai makanan itu ada bagian-bagiannya, ada komponennya, ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen. Konsumen adalah konsumen 1, konsumen 2, kemudian ada lagi yang namanya pengurai. Nah, coba sekarang kalian amati ini diorama ekosistem sawah. Kalian amati ada apa saja dalam ekosistem sawah yang ada di dalam ini. Yang pertama dulu, yang dimakan dulu apa ini? Ada rumput. Terus rumput dimakan siapa? Oke, terus Jalan dimakan siapa? Badak dimakan siapa? Ular dimakan siapa? Ya, terus elang mati diuraikan. Oke. Nah, di sini kira-kira ya harus yang dimakan pertama kali itu siapa? Rumput. Berarti rumput ini yang dimakan ya. Perannya sebagai apa kalau yang dimakan pertama kali? Produsen. Rumput produsen. Kenapa kok ini bisa disebut produsen? Karena rumput itu adalah Menghasilkan makanan. iya, menghasilkan makanan untuk semuanya rangkaiannya. Kalau nggak ada rumput, kira-kira bagaimana? Apakah masih bisa hidup semuanya? Tidak. Oke, berlanjut. Setelah rumput ada belalang. Ini termasuk hewan apa berarti? Konsumen 1. Iya, konsumen 1. Konsumen 1 berarti cirinya apa? Memakan rumput. Memakan rumput. Rumput adalah Tumbuhan. Berarti kalau hewan pemakan tumbuhan termasuk hewan apa ya? Herbivora, pinter. Selanjutnya ada kata sebagai apa selanjutnya? Konsumen 2. Konsumen 2 karena pemakan kedua ya. Kemudian cirinya hewan pemakan kedua berarti ya memakan hewan lainnya, tidak makan rumput ya dan seterusnya. Setelah ini saya akan membagikan lembar tugas untuk kalian. Nanti tolong dikerjakan secara berkelompok ya. Semuanya sudah berkelompok ya. Ini ada yang 4 anak, ada yang 5 anak. Ini tugasnya adalah yang pertama Nah, di sini ada gambar rantai makanan. Ya. Oke. Nanti coba sebutkan urutan rantai makanan yang terjadi pada gambar ini. Kalian tuliskan di bawahnya. Ya. Urutannya apa saja dari produsen, mengapa kok bisa jadi produsen, konsumen 1, konsumen 2 dan seterusnya. Setelah itu pertanyaan kedua nanti, bagaimana jika ular ini banyak diburu? Kalau banyak diburu kan berarti ularnya sedikit apa banyak apa mati? Punah. Iya, pun ada yang pun ada yang sedikit. Nah, ini apa yang akan terjadi dalam hubungannya dengan ekosistem? Kalian jelaskan di bawahnya. Ada yang mau tanyakan? Jelas sudah tugasnya? Oke, saya bagikan ya. Ayo sampai mana? Ayo pura-pura kecil. Ikut pikir. Sudah. Kok ada namanya?
semua. Ya, agak maju sedikit nak. Ya. Rantai makanan. Satu, padi yaitu sebagai produsen penghasil makanan. Dua, tikus yaitu sebagai konsumen. Satu, karena tikus hewan yang memakan padi. Tiga, ular yaitu sebagai konsumen. Dua, karena ular memakan tikus. Karena ular memakan padi. Oke. Ininya. Pengurai kabur, menguraikan kembali, kembali ke sana untuk kesuburan tanaman. Oke. Jika ular banyak diburu, kemungkinan apa sajakah yang akan terjadi? Satu, ketidakseimbangan ekosistem. Dua, populasi tikus meningkatkan karena tidak ada yang memakannya. Populasi elang menurun karena kekurangan bahan makanan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Kelompok 4 ya. Oke, silakan maju. Turun aja nak, turun aja. Oke. Ya, silakan. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4 kita dapat dengan kesimpulan bahwa rantai makanan adalah peristiwa apa? Makanan dan Makanan antar siapa? makhluk hidup. Di suatu Ekosistem. ya, yang sudah kalian bahas tadi yaitu tentang ekosistem sawah. Nah, yang pertama sebagai ekosistem sawah sebagai produsen tadi siapa? Padi sebagai produsen. Kemudian sebagai konsumen 1 siapa? Tikus. Konsumen 2? Konsumen 3? Elang. Setelah itu ada Pengurai. siapa yang berperan sebagai pengurai? Oke. Jika ular banyak mati karena diburu oleh manusia, apa yang akan terjadi kemungkinannya? Yang pertama, Ketidakseimbangan ekosistem. oke, ekosistem jadi tidak seimbang. Yang kedua, kalau ekosistemnya itu tidak seimbang, apa yang terjadi? Populasi tikus yang meningkat. Populasi tikus meningkat. Mengapa kok populasi tikus meningkat? Tikus makin banyak jumlahnya. Ya, Tidak ada yang memakan. ya, karena tidak ada yang memakannya. Yang kedua, Populasi elang menurun. mengapa kok populasi elang bisa menurun? Karena kekurangan bahan makanan. Ya, karena kekurangan bahan makanan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya tugas kalian bisa dikerjakan di buku tulis. Tolong dibuka buku tulisnya masing-masing. Tugasnya sederhana sekali. Tolong saya dibuatkan gambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Tadi kan tugasnya kelompok, sekarang kan sendiri-sendiri, itu bedanya. Masih ingat nggak yang sudah kita bahas tadi? Kemudian ada tugas kedua, saya bagikan ya gambarnya ya.
kalian sampai dapat itu nanti di bawahnya dikerjakan ini ya. Oke. Dicatat per ini, per individu tugasnya, soalnya untuk latihan, ya. Catat per individu. Oke, selesai untuk mengerjakan latihan soalnya. Selesai. Sama-sama dulu ya. Ya. Nomor 1, siapa yang mau bacanya? Ayo. Salsa lagi. Oke, yang lain dari sini loh ya. Tikus diburu petani karena dianggap merugikan dan dapat menurunkan produksi padi. Populasi hewan yang pertama kali berkurang setelah tikus dibasmi adalah Mana Pak? ular. Pinter. Nomor 2, silakan, Marsa. Apabila ular sawah punah, hewan yang berpengaruh langsung karena kuat keterhubungannya pada komunitas sawah adalah tikus. Apa? Oke, tikus dan elang. Nomor 3, ada di sebelah sana. Siapa yang membaca? Oke, Rania. Simbiosis antara padi dengan tikus adalah parasitisme. Oke, simbiosis parasitisme. Lanjut yang sebelah sana belum ada suaranya. Silakan. Siapa yang mau membaca? Oke, Sofi. Dalam sebuah rantai makanan, elang berperan sebagai Konsumen tingkat 3. Yang terakhir siapa? Yang mau yuk. Oke, Dinda. hubungan antara benalu dan inang yang diuntungkan adalah benalu. Iya, yang dibutuhkan benalu. Oke, berarti semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, berarti setelah ini hasilnya dikumpulkan ya, yang tadi rantai makanan yang sudah kalian gambar nanti dikumpulkan di mejanya guru ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Untuk membantu kalian mengingat materi hari ini, saya sudah ada lagu di sini, lagunya rantai makanan. Penyanyinya sama dengan lagu menanam jagung. Masih ingat? Bisa semuanya coba lihat dulu. Oke, nyanyinya lagu menanam jagung nadanya bagaimana ya? Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Cukup? Apa perlu diulang? Sekali lagi saja ya. 1, 2, 3. Komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, di akhir pembelajaran IPA kita tentang rantai makanan hari ini, kira-kira kalian senang nggak? Besok kita akan lanjutkan materi tentang jaring-jaring makanan. Iya
yang saya inginkan besok kalian mau diajar seperti apa? Apakah masih dengan bernyanyi? Apakah masih dengan bermain? Kalau bernyanyi? Iya. Oke, berarti besok kita akan, bukan besok ya, di pertemuan IPA selanjutnya kita akan belajar tentang jari-jari makanan dengan bernyanyi juga dengan bermain. Untuk tugas di rumah supaya kalian benar-benar paham tentang rantai makanan. Di rumah kalian dekat kebun enggak? Tugas kalian mudah sekali, yaitu tolong gambarkan rantai makanan yang ada di kebun kalian sendiri-sendiri. Bisa? Bisa. Terima kasih semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.